Saya kasih pantun dulu sedikit ya. Ayo Bu. Jalur bernama Tua Kori berpacu dengan kili alam. Sebelum saya presentasi, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu pantun seiring Bu. Kalau memetik si daun salam, jangan dipetik di tepi telaga. Terima kasih sudah menjawab salam. Semoga kita semua menjadi bahagia. Amin. Amin ya rabbal Baik, alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu fasilitator, kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan kepala sekolah beserta pelatihan pembelajaran mendalam. Salawat puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan hikmat dan lancar. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat arwah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, yang pada kesempatan ini saya menampilkan program kurikuler pembiasaan salat duha di SDN nomor 8 Pulau Baru. Sebelum saya memulai ke program kegiatan, sedikit saya sampaikan bahwa sekolah saya ini adalah sekolah kecil, di mana siswanya hanya sekitar 87 siswa. Jadi tergolong kepada sekolah kecil, di mana sekolah kami itu di Kecamatan Kuantali Seberang, di mana setiap desa itu memiliki sekolah, sehingga rata-rata setiap desa itu rata-rata sekolahnya tergolong kepada sekolah kecil. Baik, di mana pada program kegiatan ini saya mengambil program kegiatan kokurikuler pembiasaan sholat duha, di mana kita ketahui bahwa peranan kegiatan kurikuler dalam pembelajaran mendalam itu yang pertama itu penguatan dan pendalaman, di mana pada penguatan ini memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di kelas dalam konteks nyata. Jadi bagaimana kita sebagai kepala sekolah dan guru bisa bersama-sama mengaplikasikan bagaimana konteks nyata pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita masing-masing bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan pada kehidupan siswa-siswa kita. Kemudian pengalaman belajar yang bermakna, menjadikan pembelajaran lebih konkret, relevan dan menyenangkan bagi siswa dengan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Jadi supaya kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa itu lebih terasa bermakna dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kami ambillah program kegiatan sholat duha berjamaah, di mana tujuannya nanti akan kami jelaskan bagaimana peranan dan efektifnya sholat duha itu dalam membentuk karakter siswa. Kemudian memicu refleksi, memberikan ruang bagi siswa untuk merefleksikan pengalaman, berbagi makna. Kata cukup betul kamu. Untuk merefleksikan pengalaman, berbagi makna dan mengevaluasi proses pembelajaran. Oke. Jadi untuk itu bagaimana kita memicu siswa itu untuk senantiasa aktif dalam kegiatannya sehari-hari sehingga dia bisa mengaplikasikan bagaimana kehidupan beribadah itu bisa menyatu dalam kehidupannya, sehingga bisa menjadi praktek nyata dalam kehidupannya. Baik, sebagai pengantar dan visi program, sekolah saya ini memiliki visi bagaimana program ini adalah mewujudkan komitmen SDN nomor 8 Pulau Baru dalam menanamkan nilai-nilai religius dan karakter mulia. Sejalan dengan visi sekolah, bagaimana sekolah kami itu memiliki visi madani, nasionalis dan berkarakter, atau disebut dengan manaka. Jangan dipelesetkan tidak manaka ya Bu. Cukup disebut manaka saja. Kegiatan sholat duha disusun sebagai bagian integral dari proses pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Di mana dalam visi misi sekolah kami ini, kami memang mempunyai visi bagaimana siswa itu memiliki nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga
kita mengetahui bagaimana konteks dalam kehidupan saat ini, bahwa teknologi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak kita. Harus kita imbangi dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai spiritual, supaya apa? Supaya anak-anak kita selamat dan terhindar dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian selanjutnya, program kegiatan ini bagaimana didahului dengan kegiatan latar belakang sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan. Kemudian kesimpulan, kemudian laporan kegiatan, kesimpulan dan saran dan lampiran. Sebagaimana dalam latar belakang ini, tujuan utama dari kegiatan ini adalah membentuk karakter. Pendidikan harus mewujudkan insan religius yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kesadaran spiritual sejalan dengan visi sekolah itu dengan madani, nasionalis, dan berkarakter tadi. Kemudian penerapan pembelajaran mendalam sesuai diajak memahami makna dan hikmah ibadah, bukan hanya sekedar ritual, dan menumbuhkan referensi spiritual dan moral. Di mana kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik harus memberikan contoh bagaimana kita menanamkan nilai-nilai spiritual, kemudian menumbuhkan refleksi spiritual dan moral dengan memberikan contoh-contoh pada kegiatan-kegiatan pada pembiasaan sholat duha. Kemudian media spiritual. Sholat duha adalah media efektif yang menanamkan nilai disiplin, rasa syukur, keikhlasan, dan kesabaran pada siswa. Di mana kita memang dituntut dalam kegiatan ini untuk menanamkan rasa disiplin pada siswa-siswi kita. Mengapa kami katakan demikian? Karena nilai disiplin kita bentuk ketika siswa beranjak dan berangkat dan bersiap diri untuk melaksanakan aktivitas belajar itu, kita sudah menuntut nilai-nilai kedisiplinan. Bagaimana kalau kita menerapkan kegiatan sholat duha ini, memang kita harus melaksanakannya lebih awal sebelum kegiatan proses pembelajaran. Jadi kalau kami sudah beberapa bulan ini kami laksanakan kegiatan sholat duha, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Walaupun ada mungkin 2 atau 3 orang siswa kita yang masih terlambat kena hadirin ke sekolah, namun itu adalah bukan hal yang menjadi rintangan bagi kita bersama. Kemudian bagaimana mereka bisa menciptakan rasa syukur dengan keikhlasan dalam beribadah. Kemudian timbulnya rasa sabar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan spiritual keagamaan di sekolah. Tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan program menumbuhkan kebiasaan beribadah dan kesadaran spiritual, kemudian mengintegrasikannya ke dalam nilai-nilai yang religius dalam pembelajaran mendalam. Sebagaimana kita lihat dalam pembelajaran mendalam itu dalam pendekatan cinta dalam kurikulum pendidikan agama itu, menurut saya hampir sama dengan kegiatan pembelajaran mendalam. Ada kasih sayang, cinta lingkungan, cinta sahabat, dan cinta akan Rasul dan Allah dan lingkungan sekitarnya. Kemudian meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dan empati. Bagaimana kita bisa, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, bagaimana kita bisa menanamkan nilai-nilai disiplin itu baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai menimbulkan tanggung jawab dan rasa memiliki dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya mewujudkan ekosistem sekolah yang religius dan menggembirakan. Dalam salat itu kita bisa menimbulkan rasa-rasa yang bisa menenangkan hati siswa kita, mungkin dengan kegiatan-kegiatan selawat, pembacaan doa, kemudian dengan menampilkan kultum 7 menit setelah kita melaksanakan kegiatan. Kemudian hasil yang diharapkan, terbentuknya budaya sekolah yang religius, peserta didik bisa sholat duha dengan ikhlas dan disiplin. Kemudian meningkatnya karakter disiplin dan tanggung jawab. Dari mana rencana tindak lanjut, nama judul program itu pelaksanaan kegiatan kurikuler pembiasaan sholat duha di SDN Negeri 08 Pulau Baru. Tujuan kegiatan menumbuhkan kebiasaan, kemudian membentuk karakter yang religius, kemudian mengintegrasikan nilai spiritual dan budaya di sekolah melalui kegiatan kurikuler. Indikator keberhasilan.
90% siswa hadir dalam mengikuti sholat duha secara rutin. Siswa menunjukkan perilaku yang religius, disiplin, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Terjadinya peningkatan dan spiritual dalam moral siswa. Memang kami rasakan Bapak Ibu, setelah kami melakukan program kegiatan ini, itu rata-rata tingkat kenakalan siswa sudah mulai berkurang. Boleh kami katakan memang semenjak kami melakukan kegiatan ini, rata-rata siswa itu tidak ada lagi yang berkelahi, tidak ada lagi yang membiasakan kebiasaan hidup sehat seperti dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri. Itu memang sudah kami rasakan. Kemudian langkah-langkah kegiatan, ada perencanaan pelaksanaan MONEF, refleksi dan tindak lanjut. Perencanaan guru dan tim sekolah dalam pelaksanaan kegiatan sholat duha ini, yang pertama menetapkan waktu, petugas harian, imam biasanya selalu dipandu oleh guru, karena kalau kecuali pembacaan doa dan muazin itu rata-rata siswa kita bisa. Namun kalau untuk imam masih kami percayakan kepada guru secara bergantian bagi yang bisa. Kemudian pelaksanaan kegiatan sholat duha ini dilaksanakan setiap pagi pada hari Rabu dan hari Jumat pagi kami laksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Guru pai, wali kelas dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini adalah guru dan tenaga kependidikan mendampingi siswa dalam pelaksanaannya. Oke, selanjutnya profil lulusan yang akan dicapai itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa seluruh 8 profil ini mencakup dalam kegiatan proses kegiatan sholat duha. Tahap asis yang pertama tantangan, di mana tantangan itu perbedaan tingkat pemahaman spiritualnya. Rata-rata semuanya mungkin ada yang sedikit keras dalam kehidupan keluarganya, mungkin belum terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan sholat duha ini. Kemudian keterbatasan waktu karena kita melaksanakannya sebelum kegiatan pembelajaran. Kemudian perlunya komitmen yang berkelanjutan antara guru dan tenaga kependidikan, sehingga kita selalu wajib bekerja sama dalam kegiatan ini. Kemudian peluang dukungan penuh dari kepala sekolah, guru, komite, dan seluruh perangkat keluarga besar sekolah itu mendukung secara kekuatan penuh untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian kebutuhan utama, program kegiatan pembiasaan sholat duha ini berkesadaran melibatkan reflektif yang bermakna dan berkarakter. Kemudian tahap ases dirancang dengan pendekatan learning by doing and refleksi. Kemudian menjadikan ibadah sebagai pengalaman belajar yang utuh dari pengalaman yang bermakna hingga refleksi. Nilai-nilai kesadaran itu bisa secara terdesain, misalkan penjadwalan rutin, kemudian motivasi intrinsik, keterlibatan guru, dan pendekatan reflektif. Tahap implementasi dan pelaksanaan. Pada kegiatan ini kita selalu menyusun jadwal dan menentukan aturan-aturan dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Kemudian pembelajaran yang reflektif, pelaksanaan harian, dan pengayaan spiritual. Tahap measure, reflect, dan change. Instrumen evaluasi, jurnal refleksi siswa. Biasanya siswa itu bagaimana kita tetapkan jadwal sholatnya sesuai dengan buku tugas hariannya. Kemudian observasi guru. Kemudian angka refleksi siswa, aspek yang dievaluasi, kehadiran, perubahan sikap, dan pemahaman makna ibadah. Perbaikan, change, yaitu melakukan inovasi berdasarkan koreksi. Lanjut, kesimpulan dan saran. Pembelajaran mendalam ini merupakan praktek spiritual yang terintegrasi dengan refleksi, menumbuhkan kesadaran diri dan ketenangan batin, membentuk murid yang berkarakter dan religius, kemudian mewujudkan visi sekolah madani nasionalis dan berkarakter, menunjukkan insan yang madani dan religius. Kemudian budaya sekolah, menciptakan ekosistem sekolah yang disiplin, bertanggung jawab, dan menggembirakan. Oke, itulah hasil presentasi saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.